Oke, selamat sore teman-teman. Kita mulai ya. Oke, kita review market kita. Hari ini kan indeks turun ya. Nah, apakah ini udah selesai? Sebenarnya enggak ya teman-teman. Kalau lihat postingan saya mungkin kemarin ya, kemarin kemarin lalu saya ada yang posting indeks teknikalnya indeks kan. Ya, kita ada di daerah dekat minor resistennya dia. Jadi kalau dia ada profit taking sebenarnya wajar ya. Kenapa? Karena kenaikannya juga sebenarnya udah cukup cukup jauh ya. Ini kalau teman-teman lihat itu berarti udah hampir 10% lebih ya. Jadi kalau ada profit taking yang terjadi ya wajar kalau teman-teman lihat misalnya kayak BCA. BCA aja sudah naik berapa lama berapa jauh kan dari harga bawahnya sampai harga tertinggi kemarin itu sudah hampir 18 mau 20% kan. Jadi kalau dia ada profit taking wajar lah. Termasuk saham-saham yang Big Bang ya. Kita mungkin mengecualikan Kumdet-nya ya. Tapi semuanya itu ya memang pasti akan ada profit taking. Belum lagi yang saham-saham yang lapis dua yang naiknya juga udah cukup tinggi gitu ya. Nah, jadi apa yang kita lihat di sini ya lebih ke arah profit taking ya. Kemudian teman-teman juga tahu ya besok kan udah masuk Trihari Suci untuk yang Katolik ya dan Kristen hari Jumat sudah ada Good Friday ya atau Jumat Agung kan. Nah, eh, periode libur Paskah ini kan lumayan lama itu dari hari em, saya nggak tahu ada negara lain yang libur dari hari Kamis nggak ya? Harusnya sih nggak ada ya. Liburnya dari hari Jumat ya. Nah, itu akan jadi long weekend yang cukup panjang dan itu hampir berlaku di terutama di negara-negara itulah Eropa, US segala macam ya. Itu mereka kan libur panjang. Nah, biasanya kan libur panjang begitu mereka nggak mau ngambil resiko karena ya you know ya untuk presiden sekarang itu omongannya itu agak susah untuk dipegang. Kalau teman-teman lakukan research ya untuk si Trump ini, kemudian bagaimana em, apa dia come up with ide tentang perang tarif ini, oh pokoknya sangat-sangat lucu dan sangat-sangat kocak gitu ya. Tapi nggak tahu itu benar apa enggak. Cuman ya kalau lihat dari penasihat ekonomi ya kelihatannya sih bisa jadi benar. Jadi itu bukan bukan sebuah teori konspirasi, tapi itu benar-benar sebuah hal yang apa yang memang dilakukan oleh Trump gitu ya. Dia comot aja dari mana, kemudian habis itu di dilakukan karena dia presiden kan dia bisa melakukan apapun kan. Nah, jadi apa yang kita lihat dengan kebijakan si Trump yang dia lakukan, kenapa kita yakin mungkin dia akan kalah gitu ya? Kenapa? Karena dalam negerinya sendiri itu udah mulai gonjang-ganjing ya, udah mulai kayak gini deh. Kita lihat pernyataan si Trump itu di depan waktu kampanye aja ya. Dia mengatakan bahwa dia akan membuat negara-negara lain untuk membayar lebih untuk masuk ke US ya untuk masuk ke dalam negerinya itu kan sebuah pernyataan yang udah pasti kontradiktif ya. Kenapa? Karena kalau em, barang-barang negara lain masuk ke dalam wilayah US itu sebenarnya bukan negara lain yang mau masukin ke sana kan? Ya mereka butuh partner di sana yang notabene itu adalah perusahaan lokal, perusahaan-perusahaan lokal yang memang punya pangsa pasar penduduk US kan, ya. Jadi mereka yang akan bayar pajaknya, bukan bukan negara lain. Jadi contoh misalnya kayak Cina gitu ya. Cina kalau nggak mau ekspor ke US boleh nggak? Ya, boleh. Kayak sekarang mereka tidak mau ekspor. Itu benar-benar di ban hampir semuanya, termasuk apa hari ini kalau tidak salah Cina mulai melarang penerbangannya dia, maskapai-maskapainya dia untuk menggunakan Boeing. Jadi kalau lu pakai Boeing kan otomatis lu harus beli suku cadang dari US kan. Jadi mereka udah mengandangkan Boeing. Jadi hampir boleh bilang nggak ada Boeing lagi yang beredar ya dia akan lebih ke arah Airbus ya. Nah dan mereka bisa melakukan itu. Kenapa? Karena satu mereka juga punya eh, apa namanya pabrik pesawat lokal sendiri kan. Kalau teman-teman pernah traveling untuk lokalnya mereka, jadi misalnya dari anggaplah dari Guangzhou ke Shanghai atau kemana-mana gitu, yang lokal itu rata-rata mereka sudah pakai em, pesawat buatan mereka sendiri. Apa gitu namanya saya lupa ya. Tapi itu yang teman-teman mungkin lihat di Transnusa di Indonesia itu pakai pesawat dari Cina. Ya, jadi mereka udah pakai dalam negeri ya. Mungkin kalau untuk penerbangan luar, mereka mungkin masih belum bisa bikin yang sampai yang gede-gede.
Ya mereka masih menggunakan yang Boeing kalau nggak Airbus kan. Tapi luar itu di dalam negeri mereka, mereka udah cenderung menggunakan produk dalam negerinya mereka. Jadi artinya Cina bisa gitu loh, tapi Amerika tidak bisa. Dan kita bisa lihat, lu kalau misalnya ikut ya banyak influencer-influencer dari US itu, mereka udah rata-rata udah komplain. Termasuk di dalamnya, sekarang lagi FWP itu adalah bagaimana pabrik-pabrik Cina mulai bermunculan mengklaim bahwa brand-brand mewah itu adalah buatan mereka. Jadi ya lu kalau misalnya masih apa namanya masih menggunakan brand-brand itu notabene adalah brand Cina itu sendiri. Bahkan yang mereka mencoba untuk dalam tanda petik menghancurkan harganya kan. Ya harga-harga asli hancur banget kayak Dior aja itu harusnya 5.500 US dollar satu tasnya dia. Ya, dan itu lu kalau misalnya beli langsung di pabriknya Cina dengan barang yang sama mirip persis gitu ya. Mungkin memang nggak tahu itu adalah facts atau memang itu adalah kopi atau bagaimana gitu ya. Tetapi lu bisa dapetin dengan harga 150 US dollar. Ya itu jelas jauh banget ya. Karena memang ya kita tahu lah yang branded itu memang lebih menjual nama dibandingkan dengan eh, apa produknya gitu kan. Kegunaannya ya memang lu pakai itu ya memang untuk gengsi gitu. Ya, nah itu yang kita lihat. Jadi apa ya? Kalau saya mau katakan bahwa periode untuk yang perang dagang ini lebih ke arah ya akhirnya menghancurkan US sendiri. Nah, cuman kalau US-nya hancur ya, yang mungkin yang ditakutkan oleh banyak banyak kita kita gitu ya, bahwa kalau US resesi, maka kan yang kita gunakan itu adalah mata uangnya mereka ya, mata uang mereka ya kemudian habis itu apakah kita akan kena ya termasuk yang kita lihat ya pemerintah kita kan lagi ribut kan karena Trump akan menaikkan tarif kita dan itu luar biasa kemudian habis itu sampai kirim tim nego dan lain sebagainya untuk merebut 10%-nya 10% dari apa ekspornya kita kan yang buat buat ke US bahkan sampai saya harus katakan begini ya, bahkan sampai rela untuk membayar ke US 18 miliar lebih ya apa yang mereka import dari kita ya kita ambil dengan jumlah yang sama dari US. Cuman hanya untuk agar kita tidak dikenakan pajak import yang tinggi. Ya, nah, ini sih menjadi sebuah pertanyaan buat saya sih ya. Kalau memang eh, kita akhirnya beli lebih banyak, kenapa nggak menggunakan uang itu untuk menciptakan pasar yang baru sih? Gitu ya. Kenapa harus rela gitu ya? Apa? eh, ya gimana ya? Akhirnya jadi ini kita ngeluarin uang segitu juga untuk pergi beli barang-barangnya mereka. Gitu ya. What for gitu ya. Nggak tahu pertimbangannya seperti apa gitu, untuk apa gitu. Teman-teman pasti baca lah ya beritanya ya, bahwa kita akan membeli gas minyak sejumlah 18 miliar US dollar, sejumlah yang mereka ekspor dari kita. Yang kita ekspor ke mereka gitu ya. Kita akan beli dengan harga segitu juga dari mereka sehingga apa mereka import kita apa import dari kita itu 18 miliar misalnya ya kita juga beli dari mereka sejumlah itu buat apa gitu loh ya kan buat apa gitu loh itu ya apa ya kebijakan yang yang makanya yang saya bilang kan lu cuman mengorbankan 1 sampai 1,5% pertumbuhan GDP-nya kita ya tetapi 1 sampai 1,5% itu gimana ya akhirnya mengorbankan harga diri kita itu benar-benar kayak si Trump bilang eh, apa itu nggak boleh nanti nanti pasti di ban dia sama YouTube gitu ya seperti itu kan benar-benar kita nggak punya harga diri banget gitu ya. Benar-benar ke sana menjilat pantatnya oh pokoknya udah habis-habisan kita nih gitu itu benar-benar nggak ada daripada seperti itu kenapa nggak lu sekalian aja apa misalnya buka coba pasar di Cina itu masih ada nggak yang bisa bisa kita lakukan gitu ya untuk mereka apa import dari kita itu lebih banyak. Misalnya yang tadinya harusnya mereka apa import dari US, ada nggak di barangnya yang mereka import dari US itu ada di kita? Ya kenapa nggak kita sodorin aja barang-barang seperti itu? Atau buka aja pasar Afrika dan lain sebagainya. Ya.
Nah, mungkin nanti pasti akan ada komentar gini, emang lu pikir gampang membuka pasar ekspor? Betul, nggak gampang, ya, nggak mudah, ya, tetapi bisa. Harusnya bisa dan harusnya itu sudah dilakukan jauh-jauh hari. Karena perang tarif ini, teman-teman lihat ya, kita lihat kenapa emas, kenapa Cina sampai hari ini berani bertahan? Karena mereka udah mempersiapkan diri untuk menghadapi si Trump naik lagi. Ya kita lihat ya, ambil 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 yang sekarang lagi hype itu adalah gold, ya gold. Ya kalau lu lihat ini update ya, update dari ini gold marketnya Cina ini khusus Cina doang ya. Dia udah mempersiapkan diri dari kapan? Dari 2002 ke belakang, yang waktu COVID itu dia diam-diam aja loh. Ya, dia diam-diam saja. Tetapi setelah COVID, ini berarti mungkin ini di daerah awal-awal 2023 atau akhir 2022 gitu ya. Itu lihat cadangan emasnya dia naikin bahkan sampai hari ini. Ya, sampai hari ini coba kita lihat ya. Ini sampai hari ini ya. Bulan ini saja arus yang masuk ke ETF dalam negeri mereka didorong oleh investor retail itu sudah mencapai 12,4 miliar atau 1,7 US dollar. Ya, dan kalau lu lihat chartnya ini, chartnya gold, gold itu selalu naik kapan? Pada saat pasar Asia. Ya, buat teman-teman yang mungkin tidak gitu familiar dengan ini, dengan forex. Forex itu kan ada tiga pasar ya. Ada pasar Asia, ada pasar Eropa, ada pasar overlapping antara Eropa sama US. Ada pasar US, memang ada pasar Australia juga. Cuman ini nggak terlalu diperhitungkan. Kenapa? Karena skopnya kecil doang, cuma Australia sama New Zealand. Jadi mereka yang menghitung itu adalah pasar Asia. Jadi kalau pasar Asia itu berarti antara eh, Australia, New Zealand, dan Asia ya Asia. Jadi Jepang, ya Hong Kong dan lain sebagainya itu masuk ke dalam pasar Asia. Kemudian nanti ada pasar Eropa, kemudian ada pasar US ya. Yang biasanya likuiditas yang gede itu kan adalah dari pasar Eropa dan pasar US itu biasanya yang gede. Oke, nah kemudian di tengah-tengah itu ada pasar overlapping. Nah, tetapi yang terjadi dalam beberapa beberapa minggu belakangan inilah kalau teman-teman ikut ya, itu terjadi kenaikan likuiditas itu adalah di pasar Asia. Nah, pertanyaan saya adalah likuiditas dari mana pasar Asia itu? Nah, oke, nah kalau teman-teman research lagi, yang memborong emas gede-gedean di Asia, kita bilang Asia aja ya. Satu ya udah tersangkanya adalah Cina. Yang kedua adalah yang punya devisa gede itu siapa? Di Singapura. Cuma dua itu tok. Ah, oke. Nah, jadi kalau kenaikan emas yang hari ini itu ya lebih lebih ke arah disebabkan oleh Cina. Nah, kalau teman-teman lihat ya, nanti kalau teman-teman lakukan riset sedikit lah ya. Saya bercerita aja, kenapa? Karena riset saya juga belum kelar, tapi seru juga loh dengan strategi perangnya si si Cina ini. Dan itu membuat Trump itu jelas kesel banget. Ya kita udah lihat bagaimana dia keselnya, bagaimana apa dia ngarapin sekali Cina itu nelpon ya untuk melakukan ayolah apa ayolah apa ya lu ngalah lah tolonglah kasih gue muka gitu kan kan gue masih ini kan gue masih negara adik kuasa dan lain sebagainya kan. Nah itu jelas dia kesel banget. Nah teman-teman kalau lihat bagaimana taktiknya atau strateginya yang dimainkan oleh Cina itu yang menurut saya sih ya lumayan keren ya namanya tit for tat ya. Ya, em, dia kayak misalnya kunjungan ke ini ke tiga negara di Asia ya, Malaysia, Vietnam dan Kamboja. Ya, kenapa tiga negara itu? Karena satu kalau misal yang Malaysia itu karena dia adalah negara pertama yang apa ya menyambut atau merangkul atau apa mengizinkan kebijakan itu ya BRI ya Belt yang itu loh yang jalur sutranya itu berjalan duluan ya jadi ya mungkin dia inilah ya ya kita bilang apa ya 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 kasih muka lah ke Malaysia gitu ya. Nah sedangkan kalau Kamboja sama Vietnam kita tahu bahwa Vietnam dulu lah ya Vietnam kita tahu sebagian besar investasi mereka itu datang dari Cina. Ya kalau kita udah bahas ya GDP-nya Vietnam bisa naik kenceng begitu karena apa? Salah satunya adalah karena foreign direct investment dari Cina yang gede sekali, benar-benar besar banget.
Ya kalau lu lihat konsumsinya ya udah pasti pasti jauh lah gitu ya. Nggak mungkin dia bisa menaikkan GDP-nya sampai 7-8% tuh nggak mungkin ya. Nah kemudian habis itu kalau lu lihat government spending-nya ya udah jelas nggak akan gede juga kalau bukan karena direct investment itu. Kemudian ekspor dan importnya ini kan baru-baru ini kan itu mulai gede kan. Jadi yang paling pertama adalah kenapa si Vietnam itu bisa muncul menjadi apa ya negara negara apa bergerak dengan pertumbuhan yang begitu besar itu karena foreign direct investment dari Cina. Ya, masih ingat ya pada hari Senin kemarin kan kita udah bahas tentang rumus GDP kan. Nah itu dari situ dulu. Nah dari situ digenjot naik ya naik karena ada uang masuk ya karena apa jadinya pemerintah dapat pajak dan dia bisa spending. Ya, dia bisa spending, akhirnya konsumsi naik, kemudian habis itu mereka mulai geber dengan pariwisata dan lain sebagainya. Kemudian pabrik-pabrik mulai terbentuk, ya begitu pabrik-pabrik mulai terbentuk, yang digenjot selanjutnya adalah ekspornya. Ya, ekspornya kan langsung tinggi sekali, sedangkan importnya dikit. Ya, importnya sedikit. Kenapa importnya sedikit? Karena banyak sekali produk-produk yang dihasilkan oleh manufaktur itu bisa dipakai lokal. Ya kan akhirnya bisa menaikkan konsumsi ya. Jadi importnya sedikit makanya kenapa si US tuh marah banget. Ya, itu satu. Kenapa Kamboja? Kamboja pun sedang berlaku seperti yang dilakukan oleh Vietnam. Itu mereka sedang mendapatkan direct investment dari Cina. Ya, jadi kalau ini kan Vietnam kan lu lihat sendiri ya kan udah mulai maju ya. Kemudian habis itu ongkos buruhnya kan udah mulai naik tuh. Ah, biasanya ada perpindahan manufaktur lah. Karena masih belum jauh kan dia masih berbatasan kan Kamboja, Vietnam ya. Satu lagi Thailand itu kan masih apa namanya masih bertetangga lah, masih ada jalur termasuk nanti Laos ya. Kita nggak tahu nanti. Ini mereka punya jalur darat untuk menyeberang ke perbatasan Cina gitu. Ini yang kita lihat ya. Jadi ini yang sedang dimainkan oleh Cina. Jadi makanya Cina itu mengajak negara-negara ini. Kan gue udah ngasih lu investment begitu tinggi ya. Beda sama US kan. US jauh apa investasi di US di negara lu kan hampir boleh bang tidak ada. Baru mau masuk yang namanya Apple kan. Ya, nah sekarang lu mungkin mungkin bargainnya begitu ya. Kita kita storytelling aja. Gue nggak tahu bargainnya seperti apa ya. Mungkin mereka bargainnya begitu kan. Jadi yang mereka bargain tuh ya, lu mau gimana? Investment gua tarik atau lu ikut gua? Ya kita lawan sama-sama gitu. Nah menurut teman-teman, kira-kira Vietnam sama Kamboja akan mihak kemana? Kalau kita lihat dari penyambutan apa Presiden Cina ke ini ke apa namanya ke Vietnam, kita lihat ya mereka akan lebih cenderung ke sana. Gitu. Termasuk Presiden Prabowo waktu ditanya sama wartawan di ini kunjungannya dia. Jadi apakah Indonesia akan putus hubungan dengan Cina? Ya, Presiden dengan tegasnya ngomong nggak mungkin. Ya, tidak mungkin terjadi itu. Kita sama Indonesia sama Cina itu udah terlalu dekat ya, jadi apa nggak mungkin putus gitu ya. Tetapi di satu sisi kita pun itu ya nggak tahu lah. Ya, oke. Nah, itu yang kita lihat. Satu, ini yang kita lihat ya dari kenapa emas naik begitu tingginya karena diborong. Oke? Karena diborong karena ada sebuah tindakan lain yang dilakukan oleh Cina yaitu apa? Dia terus mencetak uang beredar. Jadi uang beredarnya sengaja dibikin banyak. Ya, lu tahu sendiri teman-teman ya, supply dan demand ya. Kalau uang yang beredar banyak, apa yang terjadi pada currency-nya? Currency-nya itu akan jadi lemah. Ya kenapa dia mau melemahkan currency-nya? Di satu sisi kenapa dia nimbun terus emas? Ya, ya. Nah, tujuannya adalah untuk melemahkan nilai mata uangnya sehingga barang-barangnya tetap murah. Oke? Barang-barangnya tetap murah gitu ya. Dan ini kalau teman-teman mungkin lihat dari ini ya bukunya si Ray Dalio yang Changing World Order, ini juga sekalian persiapan uang mereka beredar di mana-mana. Uang beredar di US.
M2-nya US, kita lihat ya. Dia langsung berubah nggak ya? M2, 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 mana M2? M2 US itu sama kayak gitu. Nih, teman-teman lihat ya, ini kan 21,60 sekian ya. Dan itu sebenarnya lebih banyak beredar di luar karena dia jadi ini kan world currency kan. Dia beredar di luar. Ya, nah karena itulah makanya apa mau nggak mau uang beredarnya itu besar sekali. Cuman yang berbeda dengan antara US sama Cina, Cina sedang mempersiapkan stok emasnya agar walaupun walaupun nanti currency-nya iya jatuh dan lain sebagainya, mereka punya cadangan untuk mengembalikan si nilai uangnya sendiri. Ya, sedangkan US itu teman-teman mungkin juga dengar ya kemarin Jerman bahkan mau menarik 3.000 ton ya, 3.000 ton emas yang dititipkan ke di US. Ini artinya eskalasinya udah mulai sangat tinggi ya. US itu hampir boleh dibilang seperti ditinggalkan. Ya, di partnernya di Eropa dia tinggalin ya. Partner yang dari Asia udah jelas ya. Tinggalin ya, walaupun ASEAN oke lah kita akan menempuh yang namanya negosiasi. Ya, cuman saya nggak mendengar negara-negara ASEAN lain yang berbicara mengenai dia juga akan membeli barang dari US itu sejumlah yang diekspor. Cuma Indonesia doang. Nggak tahu teman-teman kalau misalnya menemukan berita, oh ya, negara lain juga begitu. Nah, ya berarti apa negosiasi kita benar lah ya. Ya, tapi kalau negara lain tidak, ngapain kita ngotot sekali untuk tetap partneran gitu. Emang nggak punya pasar yang lain. Kalau kita berbisnis dalam hidup sehari-hari kan, ya udah udahlah gue buang aja lah konsumer yang satu ini, pelanggan yang satu ini, gue cari yang lain gitu. Ya kan sama kan, harusnya kan dunia bisnis kurang lebih seperti itu kan. Ya tinggal lu butuh gua apa enggak. Amerika udah pasti butuh Indonesia. Kenapa? Karena kita adalah apa ya persediaan bahan baku dunia. Mineral itu semua banyak di sini. Cina itu udah akan melarang import atau ekspor apa rare earth-nya itu mineral jarangnya itu untuk produksi chip dan lain sebagainya kan. Nah, otomatis US itu harus mencari di mana dia bisa mendapatkan substitusi untuk barang ini. Jadi kalau nggak ada, oh ya otomatis yang namanya microchip dan lain sebagainya itu nggak bisa diproduksi. Nah, dia harus kemana? Salah satunya adalah ke Indonesia. Kalau nggak, ya dia harus ke Australia. Gitu. Nah, Australia mau nggak menjual ke US? Yang kita tahu adalah yang real out-nya itu jarang-jarang negara-negara yang punya. Indonesia punya, cuma kita nggak punya teknologi untuk mengelolanya. Nah, Cina punya itu yang diekspor oleh Cina. Satu lagi adalah di Australia. Kalau memang Australia adalah benua untuk mineral kan, mereka punya. Nah, jadi kalau Australia apa masih sekarang masih masih ini ya masih teman dekat dengan US kan, dia akan mencari kalau Cina nggak mau ya berarti dia cari ke Australia. Kalau Australia terlalu mahal, maka mau nggak mau dia harus cari ke Indonesia. Ini balik lagi ya, belum lagi kita bicara mengenai nikel, tembaga dan lain sebagainya itu kita punya gitu ya, kita punya gitu. Jadi kalau misalnya Cina nggak ekspor dari ke mereka, harusnya mereka bisa nyari kita gitu. Nah, bargaining power kita harusnya kan di situ ya. Betul nggak? Ya, ya itu kurang lebih lah ya. Oke. Jadi teman-teman lihat ya sekali lagi ya, kalau akhirnya em, yang dibilang oleh Ray Dalio itu benar, ini bukan hanya sekedar resesi yang akan terjadi, tetapi akan terjadi namanya shifting. Ya, shifting. Jadi ada namanya research ekonomi dari si eranya si US menuju ke era barunya si Cina. Gitu. Jadi yang kita lihat ya nanti akan terjadi mungkin dalam setahun 2 tahun ini itu lebih ke arah seperti itu, pergeseran dominasi dari US ke dominasi dari Cina. Apakah itu akan terjadi? Itu jelas akan terjadi. Kita lihat sekali lagi ya. Ada namanya US bond. Ini ini ya, teman-teman lihat ya. Ini naik berapa berapa banyak? Ini naik
sampai hampir 20% ya, dari 3,8 ke 4,6 ya, 4,6. Nah, yang buang barang ini siapa? Ya, kita harus tahu bahwa si debitur ya, debitur terbesar untuk surat utang yang ada di US itu adalah, satu adalah Jepang, yang kedua adalah Cina. Oke, Jepang adalah dan Cina. Nah, kita lihat sekarang ya, ini saya kotakin biar kita tahu ya. Nah, enaknya ini adalah ya sama, dia akan ada pasar US, pasar Asia ya, dan sebagainya ya. Nah, kita lihat yang saya kotakin itu terjadi di pasar mana? Ini. Oke, itu terjadi di jam berapa nih? Dari jam 14 terus sampai ke atas. Ya, berarti itu antara overlapping antara Asia dan Eropa. Ya, Asia dan Eropa. Nah, kalau lihat berarti ada yang membuang barang, ada yang membuang surat utang US. Kira-kira teman-teman bisa nebak nggak siapa yang membuang surat utang US di jam 14 ya, 14 terus naik ya sampai, nah ini kalau udah malam udah pasti apa, Eropa udah buka kan, kemudian kita lihat lagi ini naiknya kapan, ini udah, oh ini udah waktu Indonesia ya, ya dia kan dia naik lagi dari jam 00 ya, jam 00 terus naik. Nah, teman-teman bisa lihat lah ya, ini pasarnya siapa gitu ya. Nah, kalau lu lihat oh kalau ini adalah pasar Asia dan Eropa, maka tersangka utamanya siapa yang membuang barang untuk surat utang ini? Ya antara Jepang atau Cina. Ya, Jepang kan pegang 1 triliun lebih. Cina kan sekarang udah tinggal 700 sekian M ya, 760 M lebih kan. Nah, ini kenapa dibuang? Agar menggagalkan si Trump itu untuk ya apa, terus berkuasa. Trump itu butuh ini, butuh apa, suku bunga ini untuk turun. Kenapa untuk turun? Kalau kalau dia masih di 4%, maka setiap tahunnya dia harus membayar bunga itu sekitar 1 triliun US dollar lebih. 1 triliun US dollar lebih. Itu bunga utang dari US. Jadi kalau dia nggak turun, ya otomatis ya dia harus menanggung 1 triliun lebih tahun ini. Nah, 1 triliun dolar itu bukan uang kecil kan, harusnya ya. Harusnya itu bukan uang kecil kan. Nah, dari mana dia bisa membayar itu? Dari pencetakan uang. Nah, tapi kalau misalnya tidak ada yang mau beli, tidak ada yang mau beli nih, ini malah dibuang terus sama sama debitur utamanya. Artinya apa? Artinya ya surat utangnya nggak laku, dibuang terus. Nah, kalau surat utangnya nggak laku, dia nggak bisa cetak uang. Kalau dia nggak bisa cetak uang, gimana caranya dia bayar utang? Itu makanya kenapa Trump itu melunak. Akhirnya dibuatlah 90 hari apa tarifnya paus. Ya dengan harapan ya semoga Cina itu nelpon kemudian habis itu mereka bisa negosiasi. Ya dan mereka mencoba untuk apa ya kita bilang ya menjauhkan negara-negara lain dari Cina. Gitu kalau lu masih berhubungan sama Cina berarti lu ngelawan gua gitu. Itu bahasa simpelnya lah ya. Jadi ya kalau bisa ya lu jangan ke sana. Kalau lu masih ke sana, gue kenain lu tarif gede sekalian. Gitu. Ya ini kurang lebih lah kalau skenario-nya ya. Teman-teman bisa research ulang lagi. Ini lumayan seru sih. Kalau lihat researchnya ya. Dan em, jadi kalau begitu artinya apa? Artinya bisa jadi kalau di ini ya kita balik ke pasar uang kita ya, pasar saham kita ya. Bisa jadi ya market mungkin sudah mencoba untuk memprice in hal-hal seperti itu. Jadi ada potensi mungkin ada kemenangan pada Cina. Kalau Cina yang menang, berarti kan harusnya pasar Asia akan diuntungkan. Pasar Asia akan diuntungkan. Kenapa pasar Asia akan diuntungkan? Ya, satu, karena ya kita berhubungan ekspor import sama sama Cina itu jauh lebih gede dibandingkan dengan ekspor import kita sama US. Gitu. Oke. Nah, kalau kalau begitu ya anggaplah ya anggaplah Cina menang gitu ya. Kalau iya, kita udah mulai lihat ke arah sana, berarti perusahaan-perusahaan di dalam negeri kita kan lebih banyak berhubungan dengan Cina dibandingkan dengan US kan. Ada yang berhubungan dengan US, tapi jauh lebih banyak berhubungan dengan
bagian sini, bagian Cina, terutama di bagian komoditas. Itu asli semua perusahaan-perusahaan komoditas itu pasti ujung-ujungnya Cina. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat arah ke situ, ya artinya ada potensi ya saham-saham komoditas mungkin akan ada potensi rebound lebih dulu ya. Nah, kemudian yang kita mau lihat ke depannya adalah apakah ini bottom kan? Benar nggak? Mana? Balik dulu ke daily. Soalnya ini candle kebanyakan. Ya, apakah ini bottom? Apakah kita bisa katakan ini adalah mungkin ini adalah low-nya gitu ya. Nah, ini mungkin adalah saat-saat di mana market udah price in semua itu. Sehingga ya udah ini adalah titik rendahnya sebelum akhirnya dia mulai mantul ke atas. Kita bisa lihat mungkin ada beberapa referensi untuk hal ini, tapi ini bukan berarti mutlak akan jadi em, patokannya kita ya. Referensi pertama kita adalah ya balik lagi ke US market itu sendiri, yaitu S&P 500. Kita lihat S&P 500 sama VIX ya. Nah, VIX dulu deh. Ini fix ambil weekly atau monthly deh biar gedean. Fix ini adalah volatility S&P 500 indeksnya. Jadi kalau fixnya naik, maka indeks S&P 500-nya akan turun. Ya, fixnya naik, S&P 500-nya akan turun. Oke. Nah, kita lihat ya. Ini ya udah yang kelihatan aja ya. Ada beberapa peristiwa itu di mana dia naik sampai ke atas 60. Kita cari dulu 60. Bentar, saya pakai 60 aja. Kenapa 60 ya? Karena kita lihat ya ini beberapa eh, nih. Nah ya, ini yang paling tingginya di 60 kan? Oke, kalau lihat candle kan dia ada shadow-shadow ke atas kan. Nah, 60 itu adalah titik tertingginya FIG ya. FIX itu sejak 2008. 2008 ini adalah pada saat em, krisis krisis moneter mengenai Lehman Brothers dan lain sebagainya itu ya. Nah, kemudian habis itu yang kedua yang sampai di atas 60 itu adalah pada saat COVID. Ya, pada saat COVID, kemudian yang ketiga adalah pada saat Trump bilang dia akan akan perang tarif dan lain sebagainya dan terakhir itu adalah di ini ya pada saat dia ngumumin. Oke? Nah, kita lihat ya. Coba sebentar, saya bagi dua bisa nggak? Bagi dua. Ah, nggak bisa. Oh, ini yang itu. Em, Gimana caranya ya? Tapi teman-teman nanti lihat ya. Oke, nah kita lihat dulu sini. Ya, dari November 2008, ya karena saya nggak bisa bagi. Ya. Ya, November 2008, ini kan fix naik tinggi. Nah, kita lihat S&P 500 pada November 2008. Ini nanti biar itu ya, biar saya bikin ke ini aja. November 2008 ini. Ya, November 2008 ini di daerah sini. Nih. Ya, ini November 2008 itu daerah situ. Betul ya? Ya, dia daerah sini. Nah, ini November 2008. Ya, fix naik tinggi, S&P 500 turun paling bawah. Memang bukan paling bawah sih ya, tetapi ya teman-teman udah bisa lihat ini udah hampir di bawah. Ya, dia memang ada turunan sekali lagi di Maret kan. Tapi teman-teman bisa lihat dia turun sudah di daerah bawah. Oke, nah kita lihat lagi fixnya yang di mana lagi yang naik tinggi. Setelah November itu naik tingginya itu di Maret. Ya, Maret 2020. Maret 2020, kita lihat Maret 2020, ya ini kurang lebih di sini. Ya, ini yang Maret 2020, sebentar, dia turun paling rendahnya di sini. Kemudian habis itu naik. Ya, nah sekarang kita lihat lagi ya. Satu yang terakhir, saya cuma ngambil data tiga ya, karena ini yang naik yang paling tinggi. Nah, kita lihat yang data yang terakhir ini lah ya. Oke, nah ini yang data yang terakhir adalah tanggal 1 April. S&P 500-nya ada di sini. Ya, apakah ini akan jadi low-nya?
ya sebelum dia naik kembali. Ya, ini antara fix, ya korelasi antara fix dengan S&P 500. Karena memang fix ini kan eh, memperlihatkan volatilitas S&P 500 dengan S&P 500-nya sendiri kan. Jadi begitu dia volatile, kita lihat fix S&P 500-nya turun sangat dalam ya. Naik lagi, turun sangat dalam. Naik lagi, turun sangat dalam. Nah, setelahnya, fixnya kan kemudian turun kembali ke bawah ke daerah mana? Ini ada sekitar 30. Kita tandain 30 lah ya. Karena kalau teman-teman cek ke belakang, itu 30-nya itu kurang lebih adalah resisten atau support yang terbanyak yang di daerah 30 itu. Ya, kemudian dia turun lagi ke bawah 30. Begitu dia turun ke bawah 30, market mulai stabil dan naik ya. Ini teman-teman lihat ya, dia kan turun semua ke bawah dan kemudian dia stay di bawah 30. Rata-rata banyak kan dia stay di bawah 30 ya. Nih, ya. Ya, teman-teman bisa lihat kan rata-rata dia stay di bawah 30. Ya, ada satu lagi mungkin di daerah sini ya, antara 30 dan 4 30 dan 60 mungkin di daerah sekitar 45-an itu lebih banyak juga resisten ya. Tetapi akan banyak itu di daerah 30 dan di daerah 60. Ya, makanya kita ambil daerah situ lah ya. 60 itu karena memang ini adalah high yang ada. Ya, saya ambil close-nya doang. Kemudian sepanjang sejarahnya si S&P 500 mungkin yang tembus 60 cuma beberapa doang. Jadi makanya kita ambil yang 60 aja. Nah, kemudian habis itu dia turun kembali ke bawah di bawah 30, kemudian dia stay di bawah 30. Begitu dia stay di bawah 30, kita lihat S&P 500-nya itu all time high terus. Ya, jadi artinya apa? Yang penting adalah volatilitasnya tidak berlebihan. Ya, maka S&P 500-nya akan cenderung mengalami kenaikan. Ya, ini walaupun ini cuman ini ya yang kita lihat itu kan lebih ke arah teknikal ya. Ya, bukan berarti ya pasti akan jadi kayak gitu gitu kan. Enggak ya, tetapi ini yang kita lihat juga baru tiga sampel ini doang yang kita lihat. Nah, setelah dia mencapai 60, S&P 500-nya ada di daerah sekitar bottom ya. Setelah dia capai 60, S&P 500-nya ada di sekitar bottom. Kemudian habis itu terjadi rally. Nah, yang ini April dia udah 60 lagi nih. Nah, apakah ini udah di sekitar bottom? Ini korelasinya ya. Ya, nah, yang kita mau lihat itu adalah apakah Ibu Yulia ada ya. Sebentar. Oke. Ya, apakah ini ya, ini akan menunjukkan kepada kita bahwa ini kelihatannya market sudah mulai selesai nih. Market sudah memprice in semua yang berhubungan dengan perang dagang yang dilakukan oleh si Trump ini. Ya, kemudian habis itu kita nggak tahu ke depannya akan jadi seperti apa. Apakah nanti ada impeachment segala macam karena banyak sekali data-data yang menunjukkan bahwa si Trump ini melakukan insider trading. Kemudian habis itu perang tarifnya itu merupakan kebijakan yang tidak jelas di dalam negerinya sendiri loh ya. Dia tidak jelas, dia tidak tahu apa yang mau dia lakukan. Ya, untuk semua program-programnya dia pokoknya udah gue bikin heboh aja dulu. Ya, kemudian habis itu ya nanti tinggal lu lihat lah apakah kita bisa make America great again. Awalnya kan kita berpikir bahwa dia bisa ya. Ya, dia bisa benar ya ini nanti akan bikin manufaktur-manufaktur di US itu akan ya benar dia akan balik lagi berjaya dan lain sebagainya. Tapi setelah dia melakukan perang tarif, kemudian habis itu diserang oleh warga negaranya sendiri, itu banyak sekali terkuak berita-berita yang yang menunjukkan bahwa sebenarnya dia tidak tahu apa yang dia lakukan gitu. Ya, bahkan si juru bicara itu ya dari pemerintah Cina kan sudah bilang kan, mereka bukan tidak mau melakukan negosiasi, bukan tidak mau diskusi, tapi yang mereka mau ajak diskusi itu adalah orang yang mengerti. Kalau gue duduk bareng, lu mau apa, gue mau apa, gitu. Yang jadi masalah adalah si Trump itu memaksakan bahwa ya udah lu harus mengikuti apa yang gue mau begini. Itu lo harus tunduk di bawah gua. Jadi lo harus tetap menganggap US itu adalah supreme atau apa yang tertinggi gitu ya. Lo tetap di bawahnya dan lo tidak boleh naik ke atas dan lain sebagainya. Cuma itu aja yang mereka mau gitu. Dia nggak mengungkapkan bahwa oke kalau misalnya kayak gitu misalnya
Oke, lu harus mengimpor lebih banyak dari tempat gua. Nah, kira-kira apa yang gua harus import? Kemudian habis itu mungkin dari negara dari ini dari perusahaan-perusahaan negara lu harus balik ke bikin juga perusahaan di US sana dan lain sebagainya kan. Itu kan jadi ada ini kan syarat ketentuan untuk melakukan negosiasi kan. Betul nggak? Ya. Nah, ini yang katanya tidak ada. Bahkan si Trump itu katanya tidak mengerti nanti harus mengapain gitu loh. Pokoknya udah, lu harus mengakui American Great Again. Nah, Cina nggak mau. Itu kan sama saja merendahkan apa yang sudah mereka bangun saat ini. Ya, harga diri lah ya. Kita ujung-ujungnya kan di situ ya. Harga diri gitu loh. Jadi ya harga diri mereka sebagai bangsa itu harus ya disamakan. Karena kalau negosiasi kan lu harus duduk sama 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 rendah, berdiri sama tinggi. Benar ya istilahnya ya. Lu harus begitu kan. Ya nggak bisa satu satu pihak terlalu tinggi. Itu yang harusnya dilakukan oleh Indonesia kan. Duduk sama tinggi, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Kita nggak, kita benar-benar ke sana mengemis, Bang. Ya sayang sekali lah. Oke, ya kita kita nggak tahu lah ya apa apa yang di pikiran pemerintah lah ya. Oke. Eh, Iya, ya, oke. Nah, oke, baik teman-teman, ada pertanyaan nggak? Kita kita bicara tentang kan banyak yang nanya kan, apakah ini udah bottom atau ini koreksi indeks itu, wah, apakah nanti akan jadi sesuatu dan lain sebagainya? Ya, apakah dia udah selesai selesai turun dan apa selesai naik dan ini udah mulai periode turun lagi? Ya kita nggak tahu di mana bottomnya, kita nggak tahu di mana low yang akan terjadi di situ dan lain sebagainya kan. Kita juga nggak tahu ke depannya market akan seperti apa. Kita juga nggak tahu kira-kira nanti siapa yang akan menang kan. Cuman ya aromanya aja ya. Kita mencoba untuk melakukan research sehingga kita bisa punya satu persiapan, kita bisa punya ini ya sebuah perencanaan, sebuah plan. Kita nggak mau nanti ketinggalan gitu. Jangan sampai ini misalnya kayak COVID kemarin kan. Kita nggak tahu memang di bottomnya itu di mana. Tetapi yang terjadi adalah di dia turunnya cepet kok, cuman 3 bulan tok, yang udah selesai. Nah, bulan keempat dan seterusnya itu udah naik kembali. Ini apakah ini juga ini satu dua ya? Ini kan 1 bulan, ya, memang turunnya menyiksa banget kan. Tetapi nggak secepat ini ya, nggak secepat COVID gitu kan. Tetapi apa yang kita lihat pada histori, semua penurunan market itu selalu akan disertai oleh all time high. Ya, ke depannya. Ya, market setelah ini apa setelah mendapat perusahaan ya, perusahaan setelah mencatatkan keuntungan-keuntungan besar, kan pasti ada namanya cooling down dulu kan. Karena marketnya tidak selalu akan berpihak pada perusahaan itu. Jadi dia harus cooling down dulu menunggu lagi cyclical untuk dia naik kembali gitu. Jadi ini yang kita lihat gitu loh. Ya, jadi apa yang ditunjukkan oleh market secara histori selalu akan ada research. Kalau enggak, lu enggak akan ada periode di mana profit taking. Ya ngapain gitu lu trading? Lu mau invest umur hidup kan nggak mungkin juga kan? Ya kan selalu akan ada periode di mana profit taking terjadi. Jadi kalau kenaikannya sudah dari 2020 sampai 2025 berarti sudah 5 tahun dong. Ya harus ada namanya profit taking. Jadi harus ada namanya rotasi terhadap portofolionya. Karena kan ada ini kan, lu lihat misalnya contoh ya, waktu tahun 80, apa yang lagi ngetrend atau hype di daerah 80? Ya itu kan pasti akan ditinggal, akan ada apa periode baru lagi yang nongol. Atau daerah 80 itu nggak ada ya. Itu masih masih itu kan hype-nya telepon rumah dan lain sebagainya kan. Di daerah udah di 90 di daerah 2000 kita keluar yang namanya ponsel kan. Ya mulai hype lagi kan. Jadi telepon-telepon rumah itu mulai ditinggal gitu. Nah, perusahaan-perusahaan yang tadinya memproduksi telepon rumah, kan dia harus menyesuaikan diri kan dengan keadaan itu ya. Mungkin dia habis itu mencoba untuk menyerap teknologi. Ini kira-kira gimana ya kalau gue masuk ke dalam ponsel, ya kan? Nah kalau dia begitu masuk ke dalam ponsel, mulai lagi kan kenaikan pada penjualannya. Dia tadinya turun, nah sekarang lu mau tinggal mau adaptasi nggak dengan teknologi yang baru, dengan keadaan yang baru. Nah demikian juga dengan perusahaan-perusahaan kita kan yang di dalam pasar saham kan mereka harus adaptasi. Kayak perbankan deh. Perbankan waktu COVID kemarin itu kan dimanjakan oleh net interest margin yang begitu tinggi kan. Perbedaan antara suku bunga yang bunga tabungan yang mereka kasih kepada nasabah dengan
dia menggunakan uang nasabah itu buat beli ori, ya perbedaannya kan tinggi banget sehingga terjadi net interest margin, duduk diam aja dapat uang, gitu. Nah, hari ini kan sudah tidak ada keadaan itu. Jadi keadaan itu sudah mulai berubah. Nah, sehingga bank-bank itu perlu menyesuaikan diri. Dia bisa come up dengan strategi apa nih? Ya, nah begitu strateginya mulai diterima kembali oleh pasar, itu akan keluar lagi kan laporan keuangan yang bagus lagi. Itu yang sedang kita tunggu. Nah, termasuk di dalamnya adalah rotasi dari sektoral yang ada. Dari misalnya kita bilang kemarin hype-nya adalah komoditas, ya. Komoditas kan udah mulai turun kan. Nah, sekarang ngapain dia? Ini ke arah mana nih? Sektor yang mana nih yang kita mau tungguin gitu loh. Nah, begitu sektor itu mulai hype lagi ya. Ini uang likuiditas akan masuk ke dalam sektor itu, kemudian apa kita akan lihat kembali all time high baru ya. Apalagi ditambah lagi dengan IPO perusahaan yang berkualitas. Ingat ya, perusahaan yang berkualitas. Jadi kalau dia perusahaan yang berkualitas, otomatis akan menambah kapitalisasi pasarnya indeks harga saham gabungan. Jadi kalau kapitalisasinya bertambah besar, otomatis ini kan akan jadi all time high yang baru. Kecuali memang dia tidak ada IPO, ya mengandalkan saham-saham yang ada, ya jadi dia nggak mungkin rally sampai tinggi kok, gitu. Ini rally, ya, market kita bisa dari 200 sampai ke 6.000 sampai ke 8.000 itu karena kapitalisasinya. Sama kayak kita menganalisa fundamental perusahaan. Kalau fundamental perusahaan tambah besar, ya nilainya kan tidak mungkin masih di daerah yang dulu waktu di IPO. Gitu kan? Ya, dia otomatis pasti akan di apa namanya dihargai. Kalau asetnya terus bertambah, masa iya lu masih menghargai dia seperti waktu yang dia baru IPO, kan nggak mungkin. Ya, ambil contoh misalnya kayak kita lah ya. Lu baru lulus kuliah, ya gaji lu berapa sih? Apalagi 3 juta ya, atau lu mungkin ambil UMR lah, oke lah, S1 6 juta lah misalnya. Ya kan? Dengan bertambahnya pengalaman-pengalaman lu pasti harusnya dihargai lebih tinggi dong. Karena apa? Karena gue cuma bukan teori tok loh. Gue udah punya pengalaman, pengalaman di lapangan, di mana gue bisa menghandle apa customer yang seperti ini. Gue jelas harusnya dihargai lebih dong. Ya perusahaan juga sama. Pada saat di IPO mungkin asetnya cuma satu ruko. Gitu kan? Karena produknya diterima oleh pasar sehingga menghasilkan laba-laba, kemudian dia beli pabrik yang lebih besar misalnya. Ya, ruko yang lebih besar atau mungkin dia buka cabang dengan ruko-ruko yang lain. Asetnya bertambah kan? Aset bertambah otomatis nilai perusahaannya juga bertambah. Gitu ya. Nah, itu sama kayak misalnya contoh lu lihat BCA deh. BCA kalau misalnya lu lihat di tahun 80-an, saya lupa itu antara antara 200 apa 500 perak kan? Kita nggak mungkin menghargai BCA hari ini dengan harga segitu. Kenapa? Karena asetnya sudah jauh lebih besar dibandingkan dengan waktu tahun 80-an kan belum ada BCA ya. Ya tahun 2000 lah ya. Tahun 2000 gitu kan. Itu udah jelas jauh dong. Ya udah bedanya jauh banget kan. Nah, jadi itu yang kita nilai. Nah, indeks harga saham gabungan bisa ke all time high lagi nggak? Bisa. Kalau kapitalisasi pasarnya juga terus bertambah gitu ya. Jadi nggak ada yang mustahil kok. Dia pasti akan selalu naik dan selalu naik, selalu akan all time high. Kita udah lihat historinya seperti itu. Lu lihat ya, saya ambil yang tahunan aja ya, 12 bulan nih. Sejak kapan indeks itu mulai naik? Di tahun berapa nih? Tahun 2003 terus naik, nggak pernah turun lagi. Ini masih dalam keadaan uptrend loh. Ya mungkin lu lihat dia turun, tapi pada apa at the long run itu dia uptrend. Memang dia belum patah sama sekali. Ya, lihat nggak? Ini adalah yang 12 bulan. Lu kalau lihat monthly juga sama lah. Monthly. Nih, ya, apakah itu menunjukkan dia patah? Change of karakternya masih belum terjadi, kecuali waktu COVID kemarin ya, hampir ya, cuma ini shadow doang. Itu belum ada namanya change of karakter. Mungkin ada dari sini. Nah, ya tapi at the long run, ya ini long term ya, dia tetap masih dalam keadaan uptrend gitu. Oke, sektor healthcare. Ini healthcare ya, kan si Trump itu mulai mengincar farmasi ya.
Jadi kalau saya bilang sih ya kita sih nggak terlalu ini ya, nggak terlalu masuk daerah situ ya. Tapi kita lihat ya sebentar ke ini teknikalnya aja. Nih, teman-teman lihat ya. Teknikalnya sendiri, saya ambil weekly deh. Nah, teknikalnya sendiri masih dalam keadaan downtrend. Ya, jadi itu nggak mungkin kita ambil, apalagi jangka pendek. Kayaknya sih tidak mungkin kita ambil di situ. Kemudian Same. Ya, nih Same. Ini Same aja yang mungkin agak ini ya, agak sideways ya. Tetapi yang kita lihat adalah sentimen negatif dari US yang katanya akan mengenakan tarif untuk si farmasi. Ya, teman-teman tungguin aja. Ya, mungkin pasti akan ada efek ke daerah situ. Jadi karena itulah makanya lu udah dengar ada sentimen seperti itu, jangan disamperin. Ya, jangan disamperin. Jadi kita lebih baik kita hindarin aja. Oke, investasi emas situasi sekarang investasi emas atau saham. Kalau menurut saya lebih baik kita taruh uang kita ke mungkin ori atau reksadana pasar uang jauh jauh lebih apa ya? Jauh lebih bijaksana. Karena kalau teman-teman beli emas, emas itu jelas harganya udah ketinggian. Ini bukan periode di mana emas itu untuk dikoleksi. Oke, lihat ya, emas. Nih, ya hari ini all time high lagi nih. Ini sampai full full ya naik terus kan. Ini udah bukan waktunya teman-teman koleksi emas gitu ya yang seperti kita jelasin. Apa yang kapan lu harus koleksi emas? Yaitu pada saat pasar itu atau ekonomi itu lagi baik-baik aja. Itu lu koleksi emas. Emas itu bukan untuk investasi, ingat ya. Ya, saya tidak pernah saya tidak pernah mengatakan bahwa emas itu untuk investasi. Tidak. Karena emas itu hanya menjaga nilai uang kita. Dia bisa naik setinggi itu. Kenapa? Nilai rupiah kita lu lihat hancurnya minta ampun. Ya kan? Ya, jadi karena kenaikan harga emas itu melindungi nilai uang kita. Sehingga ya lu ambil contoh beginilah. Dulu beli rumah perlu emas berapa gram? Ya, nah lu lihat harga harga rumah saat ini mungkin tidak bisa apple to apple karena ada ini ya, apresiasi dari harga tanah itu sendiri ya. Ya cek yang lain lah, misalnya yang tidak termasuk apresiasi tidak plus apresiasi apa ya? Ya yang biasa dicontohin ya pasti adalah emas sama properti. Biasanya itu berjalannya seimbang tuh. Ya apa yang terjadi di emas yang lama-lama ya terus habis itu lu beli properti hari ini itu kurang lebih ya imbang gitu loh. Emas mungkin dulu beli emas 3 kilo gitu ya dapat dapat rumah ya hari ini juga kurang lebih emasnya ya sekitar segitu untuk beli satu rumah gitu. Tapi ingat ya, ini kita bandingin sama kota-kota besar ya. Lu kalau bandingin rumah di kota-kota kecil ya, apresiasinya kurang tinggi gitu. Ya. Jadi kalau lu mau beli emas, belilah pada saat ekonomi lagi baik-baik aja. Lu numpuk di situ. Ya. Karena kalau lu lihat ini tren emas, kayak di daerah sini nih. Ya, dari sejak COVID sampai tanggal berapa, sampai kapan dia mulai naik? Di Maret 2024, itu 4 tahun berarti. Ya lu harus simpan emas itu segitu. Karena emas itu naik kalau ada event. Ya event-event yang berhubungan dengan krisis ya gejolak di ekonomi itu dia baru akan naik. Karena kalau enggak dia tidak akan naik sama sekali. Lu ini mungkin event-event krisis itu banyak ya di tahun-tahun kita ya. Di tahun-tahun dulu event itu nggak banyak. Nih misalnya contoh ya, kita lihat setelah 98 ya baru mulai ada event-event yang gila-gilaan itu ya sejak 2022 ya, 2000 ke atas lah. Ya 2000 ke atas di mana mulai dari krisisnya apa devaluasi yen, krisis utang Eropa ya. Nah, itu sejak itu ya sejak itu banyak sekali event-event yang membuat harga emas itu mulai naik. Tapi kalau enggak, dia baik-baik aja. Ya dia cuma di situ-situ aja gitu ya. Ini yang kita bilang ya untuk emas. Bahkan kalau teman-teman kalau misalnya itu ya lihat gelombangnya si Elliot. Saya bukan fansnya Elliot ya. Ini kalau teman-teman pakai Elliott Wave ya, di sini ada kan Elliott Wave ya. Ini sebenarnya udah gelombang akhirnya si emas. Ya walaupun ini adalah pattern ya. Sebentar, saya pakai apa ya? Saya bukan ini ya, bukan fansnya dia ya. Satu, dua, tiga, empat. Ini udah empat ya. Nah, ini ya.
Terus habis itu ngapain? Ya udah, ya ini udah gelombang-gelombang akhirnya si Elliot. Ya setelah itu nanti kita nggak tahu dia akan turunnya seberapa jauh. Tapi yang pasti adalah ya kalau lihat yang Ray Dalio punya, mungkin saja itu akan terjadi yang namanya change of world order itu. Ya ini kalau kalau lihat ini loh, saya hanya menggunakan technical ya. Karena itulah makanya sebenarnya kita cuma menunggu aja. Nah, kalau ini kalau pakai Elliott Wave, terus habis itu kalau lu lihat yang biasa kita pakai di ini di apa namanya di price actions, ini sudah ngapain dia? Sebentar, mana ini? Ini pakai ini bisa nggak ya? Ya, ini udah kurang lebih nggak sampai 90 sih ya. Sebentar saya kecilin dulu. Nah, ini kan udah hampir tegak lurus kan. Artinya apa? Artinya bisa jadi secara price action ya, turunnya pun nanti akan lumayan tegak lurus. Kita nggak tahu event apa yang akan membuat si emas itu turun. Ya, apakah nanti akan ada penjualan cadangan devisa gila-gilaan gitu dan lain sebagainya kita nggak tahu. Tapi ini yang kita lihat pada teknikalnya. Ya, teknikal mengatakan seperti itu. Gitu. Ya, nah kalau 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 buat saya akan jauh lebih senang misalnya contoh ya, ada penurunan lagi di market, kemudian disertai oleh fear yang berlebihan, itu mungkin saya masih akan koleksi untuk saham-saham yang bagus tetapi harganya bajai. Yang istilah orang-orang itu adalah too big to fail. Ya, too big to fail itu saham-saham seperti apa? Untuk saat ini saya mungkin akan lebih cenderung melihat saham-saham perbankan gitu. Ya, makanya kenapa waktu saat yang minggu yang lalu begitu hari pertama pembukaan yang kita incarkan adalah BCA kan. Ya, kenapa? Karena BCA itu kumdatnya udah lewat semua udah lewat. Jadi ya kenaikannya udah nggak ada co-protection apapun kan. Kalau BNI, BRI, Bank Mandiri itu kan masih ada kumdat ya, kumdat yang belum lewat. Itu kalau saya ya. Nah, oke ya next Indi ya. Nah, Indi itu hari ini diuntungkan oleh perubahan royalti ya, perubahan royalti. Jadi kalau lihat Indi, saya mungkin akan lihatnya adalah bentar. Nih. Ya kalau Indi kan ini ya apa eh, apa sih namanya itu? Secara ini ya, secara setup itu memang agak cocok dengan setupnya kita kebetulan. Ya, yang kita mau lihat itu adalah ini kan adalah penurunan nih, jebret gitu kan. Kenapa kita lihat dia turun? Yang kita mau tungguin pada Indi ini adalah apakah ini spring? Ya, apakah ini spring? Dia kalau dia spring berarti dia akan balik kembali ke dalam base ini, ke dalam trading range ini, kemudian habis itu mulai bikin LPS. Itu mungkin adalah kesempatan untuk kita mulai eh, ambil atau koleksi gitu. Ya, ini kalau kalau indie. Tapi kalau lihat dari trennya itu memang masih turun, ya masih turun. Jadi karena itulah makanya kita butuh dia best dulu. Ya, lu akan tunggu dia best, dia mulai tenang ya. Atau enggak ya, kalau memang lu mau apa ya kita bilang ya, eh eh, apa eh, ya mau mulai duluan ya, agresif duluan ya, teman mungkin bisa kolek tapi pelan-pelan. Ya, dan Indi itu juga punya emas. Ya kebetulan sih ya, Indi juga punya emas, cuma belum ditambang aja. Ya, tambangnya kapan ya? Indi itu kalau nggak salah tambangnya 2026 ya. Saya lupa datanya kemarin itu seperti apa. Ada nasihat situasi sekarang untuk teman yang living with trading, trading for living maksudnya ya kan. Namun savingnya belum banyak. Maksudnya ke emas gitu, trading for living tapi savingnya ke emas. Nggak gini. Saya mau mungkin mungkin saya butuh ini ya, sebutuh itu menegaskan kembali lagi. Kita trading for living, ya trading for living. Kalau lu sudah punya apa ya kita bilang, ya, lu bisa mengenerate ya, lu bisa mengenerate atau mungkin ngomong bagusnya adalah lu minimal sudah punya income atau bunga ya bunga tanpa lu kerja itu masuk sejumlah yang lu konsumsi. Misalnya contoh per bulan adalah tingkat konsumsinya lu itu adalah 10 juta. Nah, minimal lu udah punya bunga yang bisa mengcover itu.
Ya tanpa lu kerja. Nah, lu baru boleh trading for living. Kalau lu nggak bisa melakukan itu, jangan. Karena yang namanya trading itu ada waktunya. Kita nggak bisa bilang, oh dalam jangka pendek itu lu akan terus untung ya. Setiap kali lu trading lu pasti akan untung ya. Kemudian habis itu keuntungan itu lu ambil untuk membiayai hidup lu. Itu lu tidak akan berkembang. Ya di e-course kan saya udah ituin ya. Lu tidak akan berkembang, lu tidak akan kemana-mana. Karena saya sudah pernah melakukan hal itu dan saya salah. Oke? Ya lu tidak akan berkembang, lu tidak akan berjalan di tempat. Kenapa? Karena setiap kali lu untung lu harus ngambil untuk membiayai hidup lu. Jadi modal lu tidak akan pernah berkembang. Karena keuntungan apalagi yang ini ya, yang 1% cabut, 1% cabut, 1% cabut, kemudian habis itu berharap bahwa sebulan ada 20% gitu kan. Itu tidak semudah yang diomongin. Kita tidak bisa setiap hari mendapatkan uang di market. Ya ada periode di mana kita kalah juga. Namanya win rate kan kita win rate setup kita nggak 100% kan. Lu nggak bisa depend on keuntungan lu kemudian habis itu dari keuntungan itu lu beli makanan untuk lu makan, untuk keluarga lu makan. Ya untuk membiayai apa yang menjadi needs dari keluarga lu nggak bisa. Gitu. Jadi trading for living lu baru bisa lakukan kalau lu sudah punya satu investasi yang bisa mendatangkan lu kita bilang bunga lah, interest yang sebesar konsumsinya lu. Kalau enggak, jangan lakukan itu. Jangan lakukan itu. Lu bisa kok side by side, lu tetap kerja, lu tetap apa namanya, lu tetap punya pekerjaan sembari lakukan trading. Karena gini, eh, kalau di saham kita kita jelas mungkin agak long ya. Kita bilang forex deh. Forex yang lu trading time frame 5 menit pun, lu nggak perlu setiap hari lakukan trading lu. Ya sehari paling lu bisa buka 3 kali posisi kan. Pasar Asia, pasar Eropa, dan pasar Amerika. Dan itu tidak setiap hari juga ada sinyal untuk setupnya lu. Ini yang kita lihat ya. Dan tidak setiap hari juga lu akan menang gede. Lu akan loss juga gitu loh. Nah, pada saat lu loss lu gimana? Kalau yang saya lakukan sekarang, kalau dulu sih iya enggak ya. Saya jelas saya ketagihan. Kalau hari ini saya bisa ngomong begini, ya karena saya udah ngelewatin hal itu gitu ya. Lu kalau greedy, wah lu greedy-nya setengah mati. Ya untung nih, oh lagi untung nih. Oh ini kan gua nggak boleh pergi nih. Kayak penjudi gitu loh. Wah ini lagi untung nih. Jangan jangan sampai lu meninggalkan meja judi ini. Ya, habis itu apa yang terjadi? Untung yang sudah lu dapat habis kembali. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya nggak greedy, cukup ya cukup gitu. Nah, periode lu mau mengatakan cukup itu berapa? Lu mesti belum mesti udah planning itu semua. Misalnya, oke, pasar Asia nggak punya setup, tinggal gitu kan, tinggal balik lagi di pasar Eropa ada setup nggak? Oh nggak ada, tinggal. Nah kemudian kalau pasar US ada setup nggak? Biasanya pasar US pasti ada setup gitu ya. Nah minimal lu bisa trading sekali lah. Nah kalau lu tradingnya di pasar Amerika ya, pasar US itu kan malam hari. Nah siangnya lu ngapain? Ya, siangnya lu ngapain? Lu kebayang nggak sih em, apa ini yang saya jalanin dulu ya. Dari bangun tidur sampai nanti mau tidur lagi, lu nggak ngapa-ngapain. Oh, sia-sia banget gitu. Buat saya malah akhirnya kok kayaknya dosa banget gitu ya. Waktu yang harusnya gue bisa pakai untuk sesuatu yang lebih baik, ini ya udah cuma begitu doang gitu. Jadi kalau orang bilang trading for living, lu nggak usah kerja, nggak usah ngapa-ngapain. Bukan masalah lu nggak mau, sayang gitu loh. Lu bisa menghasilkan jauh lebih besar, kemudian apa yang menjadi talenta, waktu yang diberikan oleh, ya kalau saya ngomong agak rohani sedikit ya, waktu yang diberikan oleh Tuhan, lu sia-siakan cuma dibiarkan lewat begitu saja tanpa lu melakukan apa-apa. Gitu ya. Yang saya lihat itu sekarang adalah pasar saham, kita nggak perlu ngapa-ngapain kok. Ya lu beli, habis itu udah lu tinggal aja. Gitu ya. Yang penting selama dia masih sesuai plan, ikutin aja udah. Nah, artinya apa? Waktu gua luang itu masih banyak banget. Lu bilang dulu di Forex yang tradingnya harus scalping dan lain sebagainya. Forex itu 24 jam. Ya, 24 jam. Lu bisa atur waktu. Dan pasar paling ramai itu adalah pada saat pasar US. Dan pasar US baru buka, baru mulai ramai itu jam 7 ke atas. Dan lu paling dia akan ramai itu sampai jam 11 malam. Next habis itu lu nggak usah ngapa-ngapain lagi, itu udah sepi.
itu udah sepi, artinya paling malam lu berkegiatan sampai jam 11. Saya bukan orang malam. Ya kadang-kadang kalau jam 10 saya udah tutup. Saya udah nggak mau lanjut sampai malam. Karena percuma, nggak akan ada setup di situ. Saya akan ngambil setup-setup yang memang lagi rame. Karena kalau pas likuiditas lagi ramai, otomatis ada pergerakan di situ. Kalau lagi sepi, ya cuma begitu-gitu aja. Ngapain ditungguin? Gitu. Jadi kalau bilang trading for living, itu harus sepenuhnya semuanya bergantung pada keuntungan dari lu trading. Menurut saya udah salah. Gitu. Kenapa? Karena saya udah menjalani itu dan kita nggak butuh kok kayak gitu. Lu tetap masih bisa kerja, lu kerja-kerja aja. Ya, lu tetap lu buka usaha, lu tetap aja buka usaha. Ya, lu mau cari apa franchise yang apa-apa segala macam, lu tetap lakukan itu. Gitu. Waktunya lu itu jauh lebih berharga daripada lu cuma nungguin atau apa apa ngeliatin pergerakan chart dan lain sebagainya. Nggak ada gunanya. Ya, paham ya? Saya akan ada bikin satu video tentang trading for living kok. Ya, dan saya udah mungkin udah ngomong itu beberapa kali. Nggak perlu harus sampai wah, lu nggak kerja dan lain sebagainya. Nggak ada urusan soal itu. Gitu ya. Jadi jangan dengerin orang kalau lu trading for living, maka lu harus semuanya depend on trading. Enggak, menurut saya sih no ya. Ya enggak mungkin baru kali ya orang itu ya. Makanya bisa ngomongnya seperti itu. Kalau saya sih karena saya udah jalanin, menurut saya enggak loh. Kita nggak perlu meninggalkan semua bisnis kita, semua apa yang sudah menjadi social life kita, hanya untuk ngeliatin melototin candle per candle enggak. Sayang gitu. Ya, dan yang lu kejar itu nggak banyak. Oke, ya. Nah, kita lihat ya. Sekarang targetnya mau kemana nih? Ya, kita lihat dulu sebentar. Saya pakai weekly aja. Oke, ambil ini aja. Mana? Karena ini all time high, kan kita udah nggak tahu lagi dia mau kemana kan? Ya, jadi mau nggak mau kita pakai extension aja. Ini yang extension bawah, ini sampai ke 3.470. Karena yang lain udah lewat semua. Ini yang di bawah-bawah sini udah lewat kan. Dari 2.700 yang kita bilang kemarin ya udah lewat, 2.900 udah lewat. Kemudian 3.120 udah lewat. Nah, targetnya karena yang di all time high mau ngomong kita ukurnya pakai ini. Jadi dia akan sampai ke 3.470. Ini kalau lewat berarti 4.000. Ya, ini kalau lewat dari 3.470, ya berarti ya sasaran next-nya itu adalah ke daerah sekitar 4.000. Ya. Nah, ini kalau saya menggunakan yang namanya Fibonacci extension. Tapi kalau teman-teman lihat dari gelombangnya Elliott Wave dari sepanjang pergerakannya si emas, ya memang dia udah masuk ke ini adalah gelombang kelimanya. Ya, ya teman-teman yang tahu Elliott Wave coba gambar deh. Kemudian habis itu nanti share ke saya. Ya, saya bukan orang yang pinter menggambar. Ya, ini kita menggunakan yang monthly atau nggak weekly, lu mungkin akan ketemu gelombang-gelombang kelima. Ya, oke? Ya, itu kurang lebih. eh oke, ya paling itu ya. Ini kita udah lewat ya lumayan ya. Ya, oke, teman-teman, saya pikir kita cukupkan dulu ya untuk hari ini ya. Jumat adalah Jumat Agung, jadi kita praktis pasti nggak mungkin ada live ya. Kita akan ketemu lagi minggu depan ya. Buat teman-teman yang liburan, happy long weekend ya. Buat teman-teman yang merayakan Trihari Suci, ya selamat merayakan Trihari Suci ya. Oke? Ya, sampai ketemu lagi minggu depan. Semoga bermanfaat. Saya izin pamit. God bless. Thank you.